Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sebelum kita mulai materi, langkah baiknya barangkali ketua kelas menyiapkan kelasnya. Ya. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran anakku sekalian yang tidak sempat hadir ini hari siapa? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah 100% ya. Oke. Ya. Jadi untuk materi kita pada pertemuan kita hari ini yaitu mengenai wawasan kebinekaan, ya. Ya. Dengan topik keragaman di sekolah, yaitu sekolahku yang bineka, ya. Ini ada kaitannya dengan P5, ya. Karena kita membahas tentang kebinekaan, ya. Ya. Untuk capaian pembelajaran setelah mempelajari topik 4 tentang sekolahku yang bineka, peserta diharapkan mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Kemudian berikutnya mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal. Jadi minta maaf kepada anak-anakku sekalian karena lagi listriknya tidak bersahabat sehingga kita tidak bisa tampilkan di layar atau di papan tulis, ya. Ya. Cukup saya bacakan saja. Ya, seperti inilah kondisinya kalau sedang pemadaman bergilir, ya, listrik. Baik. Berikut adalah mampu mengimplementasikan rencana proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal. Terus kemudian ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Seperti apa itu keberagaman, ya? Ya, dalam bernegara. Yang pertama, keragaman apakah yang dimiliki oleh sekolah kita? Ya. Kira-kira apa contoh keberagaman itu? Contoh misalnya agama, ya, sosial. Coba bisa disimak ini ya. Ya. Jadi contoh keberagaman itu yang pertama adalah apa? Kelompok di sini. Keberagaman contohnya apa? Ya, agama. Ya, sosial. Adat istiadat. Di sini? Ya, budaya. Apalagi? Oke. Dari kelima keragaman tersebut, sehingga bangsa Indonesia memiliki
keistimewaan, ya. Dilihat dari segi bahasa saja sudah banyak di negara kita, ya. Ya, berbeda dengan negara lain. Belum masuk budaya adat istiadatnya. Apalagi kita di sini misalnya adat-adat di masyarakat, misalnya bagaimana menikah, ya, acara pernikahan, ya, pasti beda antara di Mandar dengan di Bugis, atau di Mandar dengan di Jawa, ya. Itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, praktik-praktik apa saja yang dilakukan di sekolah yang mencerminkan penghargaan untuk keragaman tersebut. Jadi praktik-praktik keagamaan di sini atau penghargaan bisa, misalnya contoh kira-kira Maulid masuk tidak itu, ya? Kira-kira masuk, ya, Maulid, ya? Ya, itu salah satu contoh praktik-praktik di dalam sebuah keberagaman, ya. Kemudian yang ketiga, tantangan apakah yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah. Jadi tantangan ini mungkin ada beberapa pengaruh dari luar. Contoh misalnya menggunakan gadget, ya. Ya, menggunakan gadget ini tentunya banyak pengaruhnya pada diri kita sendiri, ya. Ya, tapi itu tergantung dari kita, apa yang kita mau cari di gadget itu. Apakah kita mau cari dunia pendidikan atau kita mau cari media sosial, atau mencari beberapa artikel-artikel dan bagaimana membentuk sebuah usaha, ya. Itu kelebihan daripada gadget itu, ya. Tapi jangan disalahgunakan, ya. Itu. Ya, kita membagi kelompok jadi 4 sampai 5 kelompok, ya. Ya. Jadi kelompok di sini kelompok Kepsek yang demokratis tapi pimplan. Kemudian yang di sini, ya, kelompok kepala dinas yang demokratis, teliti dan hati-hati. Kalau di sini kelompok siswa yang eksploratif. Kalau yang di sana, ya, forum orang tua yang konservatif. Terus yang di sebelah sana, guru yang kreatif tapi sudah sibuk dengan banyaknya tugas, ya. Yang jadi pertanyaan sekarang, pertanyaan pertama untuk kelompok Kepsek yang demokratis tapi limplan, ya. Nah, ini. Jadi pertanyaannya, sekolah Anda adalah sekolah Islam. Ya, ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan. Ya, apakah akan diterima? Itu pertanyaannya, apakah akan diterima di sekolah kita ini kalau misalnya ada kunjungan agama lain, ya? Ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Coba bagaimana kelompok Kepsek yang demokratis, ya, apa yang akan kita lakukan? Menerima atau tidak? Kalau kita pelajari di PPKN, itu kan ada istilah toleransi, ya. Toleransi antar umat beragama, ya. Itu. Jadi itu pertanyaannya, apa diterima atau tidak? Kalau bagaimana tanggapannya? Diterima atau tidak? Diterima. Ini dulu, kelompok ini dulu, ya. Ya. Diterima atau tidak? Ya.
Kalau diterima, kira-kira apa alasannya sehingga meskipun kita beda agama, jadi meskipun beda agama, tapi harus kita menghargai walaupun beda agama, ya. Atau ada pendapatnya ini tentang apa yang pertanyaan tadi itu? Ada? Ada kira-kira? Kalau kelompok lain apa ada jawabannya? Kemudian pertanyaan berikut, kita mau percepat saja ini. Sekolah Anda diajak oleh sebuah organisasi untuk terlibat dalam program jelajah Bhinneka, yaitu mengajak siswa untuk keliling beragam rumah ibadah. Apakah sekolah Anda akan ikut? Artinya di sini pergi study tour. Toh? Ya. Coba kira-kira kalau ada yang kelompok ini lagi ya. Kira-kira kalau ada yang mengajak begitu di sebuah organisasi untuk pergi keliling melihat-lihat berbagai jenis tempat ibadah, apakah mau ikut atau tidak? Coba ditulis sih. Menambah wawasan tentang berbagai rumah ibadah. Menambah wawasan tentang berbagai rumah ibadah. Kelompok ini dulu, ya. Ya. Bisa dijawab. Bisa dijawab. Siapa yang bisa jawab? Ya. Ini mau, kita mana? Ya, dijawab tadi itu pertanyaan saya itu. Dijawab ikut. Ya. Ya. Ikut. Alasannya? Ikut alasannya menambah wawasan tentang berbagai rumah ibadah. Kita akan menyambutnya dengan baik walaupun beda agama. Kita akan menyambutnya dengan baik walaupun beda agama. Ya, menjadi pertanyaan ketiga. Sekolah Anda relatif homogen, ya. Tahu maksudnya homogen? Ya, maksudnya homogen di sini adalah masyarakat dengan identitas, ras, etnis, agama, dan budaya yang sama serta cenderung mengikuti gaya hidup dengan watak budaya yang sama. Itu maksudnya homogen, ya. Ya, ada calon siswa dari aliran agama atau kepercayaan minoritas yang oleh sebagian orang dituduh sesat. Apakah akan diterima? Ya, alasan itu mungkin saja berpotensi terhadap hal buruk. Perlu memperhatikan ada koneksi dituduh. Kalau dituduh, jika dituduh belum tentu benar. Ya, jadi jawabannya sangat bagus sekali. Ya. Jadi yang namanya ya homogen itu kan sama dengan daerah-daerah transmigrasi ini ya, yang masyarakat yang homogen. Itu. Kemudian pertanyaan berikut, pemilihan ketua OSIS salah satu kandidat kuat adalah siswa dari agama minoritas. Beberapa orang keberatan dan menginginkan ketua OSIS itu berasal dari agama yang mayoritas. Anggaplah ini misalnya agama Islam. Ini kan kita mendominasi di sini. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekolah kita di sini kan mayoritas Islam, ya. Ya, otomatis juga mungkin yang Kristen kan jumlahnya ada beberapa orang, ya. Ya. Kira-kira kalau ada anggota OSIS atau calon ketua OSIS yang mencalonkan sebagai ketua OSIS, bakal calon, apakah kalian setuju atau bagaimana? Ya,
Ya. Setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Karena kenapa? Karena apa alasannya? Ya. Ya, satu. Apa? Harus kita bertoleransi kepada agama lain, ya. Harus kita menghargai agama orang lain. Ya. Apalagi kita refleksi sedikit ya. Ya, dari simulasi tadi coba didiskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan? Yang kedua, dalam mendiskusikan apa hambatan dan kekhawatiran yang muncul. Kemudian bagaimana Anda menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah, ya. Implementasi toleransi di sekolah yang pertama adalah budaya kelas. Ya, di antaranya adalah manajemen kelas, kemudian metode dan bahan ajar, kemudian suasana dan lingkungan belajar. Itu budaya kelas ya. Kemudian budaya sekolah, kebijakan, maksudnya di sini adalah aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, kemudian lingkungan sekolah. Ya, kemudian yang ketiga adalah kegiatan siswa. Yang pertama manajemen kegiatan, kemudian aktivitas kegiatan atau program. Kemudian yang berikutnya adalah materi atau konten. Ya, konten di sini kan misalnya sosial media atau yang berhubungan dengan dunia internet, ya. Kemudian memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Yang pertama adalah yang berikut ini adalah beberapa ide aktivitas kebinekaan yang bisa Anda lakukan di sekolah. Yang pertama adalah olahraga dan permainan, ya, yaitu pertandingan persahabatan, festival, permainan tradisional dan sebagainya. Ini biasa kita lakukan pada saat porseni selesai semester, ya. Ya, insya Allah akan dilaksanakan itu nanti setelah selesai semester. Kemudian seni budaya dan agama. Ada pentas seni, kemudian perayaan hari besar agama, kemudian pekan kreativitas pelajar. Masuk juga di sini pertunjukan, seni pertunjukan. Ya, kemudian media komunikasi visual. Ya, yang pertama adalah mading online, terus buletin. Bisa juga kita kasih masuk di media-media sosial, ya. Yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini kerjasama dengan sekolah lain yang berbeda agama atau budaya untuk membuat karya seperti komik, vlog, film pendek. Ya, vlog, film pendek. Kemudian berikutnya adalah menyelidik praktik baik, ya. Untuk menguatkan kebinekaan di sekolah, ayo lakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah buatlah rencana program dalam bentuk aktivitas kebinekaan, baik di lingkup sekolah maupun lingkup kelas. Yang kedua, rencana program yang Bapak Ibu buat inspirasinya bisa dari pengalaman praktik baik yang menguatkan nilai keberagaman di sekolah. Untuk kesimpulan kita pada materi kita hari ini, ya, kita harus bersikap atau menghargai dan bersikap toleransi kepada sesama teman, ya, meskipun beda agama. Ya, kita mulai dari lingkungan sekolah, kemudian nanti di luar lingkungan
misalnya di masyarakat, ya. Kemudian mungkin di masyarakat dan di rumah, kemudian di lingkungan kalian di luar sekolah. Toleransi beragama itu atau sosial budaya, ya, di dalam aneka ragaman budaya itu ya harus kita menghargai budaya orang lain, ya. Itu terutama kita beda agama, jadi harus kita menghargai mereka, ya. Ya, menerima apa adanya. Kalau misalnya ada yang mau masuk di sekolah kita dari sekolah yang beda agama, ya. Nah, itu. Ya. Jadi terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kita hari ini kita tutup saja. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba ketua kelasnya baca doa sebelum pulang, ya. Oke, sama-sama, ya. Hati-hati di jalan ya. Oke, ya. Oke, siap. Makasih ya.